pertemuan yang lalu kita sudah punya cukup banyak retail dan kita cukup kewalahan dengan retail yang kita punya. Kita coba punya 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar modul baru yaitu modul warehouse atau logistik. Nah, di sini nantinya kita bisa membeli barang dan kita letakkan ke warehouse dan kemudian kita kirim produk kita ke retail yang kita punya. Nah, di sini ada modul warehouse ya di sini. Oke. Lalu di sini ada location. Di sini kita bisa pilih kita mau letakkan warehouse kita di mana. Oke. Pembeliannya sama seperti retail dan kita tidak bisa meletakkan warehouse di tempat retail kita yang ada sehingga kita sekarang hanya punya Bandung, Medan, dan Denpasar. Oke. Kemudian nanti juga ada modul untuk pembelian yang sama seperti yang retail tapi ini untuk warehouse. Kemudian ada untuk kita memindahkan stok kita ya. Jadi kita mau membeli barang dan kita taruh di warehouse lalu kita kirim ke retail di Jakarta, Surabaya atau Palembang. Selain itu di sini schedule auto replenishment ini ada sistem untuk mengisi retail yang ada secara otomatis. Oke. Di sini ada tulisan when quantity less than. Jadi secara otomatis akan dilakukan pengiriman dari warehouse ke retail saat jumlah stok kita sudah mencapai titik yang akan kita tetapkan nantinya. Oke. Lalu kita juga akan menentukan berapa jumlah produk yang akan kita kirim saat stok yang ada sudah mencapai titik yang kita tetapkan. Oke. Secara garis besar hanya seperti itu. Sekarang mari kita jalankan. Oke, ini saya jalankan sebagai fasilitator. Akan di running sampai hari ke-50. Jadi sekarang hari 30, jadi 20 hari lagi. Dan kita akan membuat warehouse. Oke, kita jalankan. Oke, kita akan ke modul warehouse logistik. Lalu location, di sini kita pilih locationnya di Bandung. Oke, areanya saya mau buat untuk 2000 meter persegi dan 30 hari kontrak. Oke, deal. Kita tunggu ya sampai warehouse tadi jadi. Ada waktu di sana yang harus kita tunggu dan kita lihat stok kita di sini masih aman. Ya, Surabaya yang kebanyakan gitu ya. Ini juga ternyata Jakarta kebanyakan, tapi semua masih aman, tidak ada yang kekurangan. Nah, ini dia sudah muncul warehouse logistik yang di Bandung. Oke. Nah, sekarang saya ingin melakukan pembelian. Oke, ini saya beli procure finished good di sini. Saya beli dari vendor 1, saya kirim ke warehouse di Bandung. Saya mau beli dalam jumlah banyak. Ya, saya beli dalam jumlah 60.000 untuk masing-masing produk. Oke, saya submit. Oke, approve. Dilakukan approve. Lalu saya mau setting ya. Karena yang cukup kerepotan adalah di Jakarta dan Surabaya, maka saya mau buat schedule replenishment. Oke. Karena Bandung dekat dengan Jakarta, maka saya buat jumlah yang tidak terlalu banyak di Jakarta. Jadi kalau stoknya 3000, maka dia akan
diberlakukan pengisian. Ya, ini 3.000, ini juga 3.000. Oke, dan sekali mengisi, saya mau mengisi sejumlah 8.000 aja deh, nanti terlalu banyak. Sementara kita buat 8.000 dulu ya. 8.000, terserah. Ini mau diisi berapapun, terserah. Oke, dan di sini ada jaraknya. Bahwa dari Jakarta ke Bandung jaraknya 119 km, dan ini akan menentukan lama dari waktu pengiriman, atau kita bicara pada lead time. Surabaya juga seperti itu, saya juga buat yang sama atau dibuat yang berbeda ya, sebagai contoh ya. 2.500, 2.500, dan 2.500. Saya isi sejumlah 7.000, jadi setiap kali pengiriman saya kirim masing-masing sejumlah 7.000 unit. Sementara Palembang masih bisa saya kendalikan, saya tidak buat yang sistemnya otomatis. Oke, ini yang Jakarta sudah saya buat otomatis. Berikutnya kembali schedule auto replenishment. Ya, tadi saya lupa tidak submit yang Surabaya, jadi hilang, jadi terpaksa saya isi lagi. Gak apa-apa. Ini untuk latihan. Oke. Oke. Saya submit juga. Oke, ternyata semuanya sudah habis. Saya mau kirim ke Palembang, ya. Palembang juga sudah habis. Saya mau kirim ke Palembang apple juice dan melon juice. Saya akan kirim secara manual, ya. Saya move stock. Oke, saya lakukan perpindahan quantity, sorry, bukan yang di sini. Saya move yang dari Bandung, ya. Saya kirim sejumlah 8.000, juga ini 8.000. Untuk melon juice dan orange juice saya kirim 4.000 aja, sudah cukup. Saya kirim, submit ke Palembang. Oke. Nah, ini kita lihat sudah otomatis. Ya, kita cek apakah ini sudah otomatis berjalan. Yang di Jakarta dan Surabaya, ini kita cek. Ya, ini tadi sudah mengisi yang di Jakarta. Oke, yang Surabaya juga sudah mengisi, tapi tampaknya yang di Surabaya ini permintaannya banyak sekali ya. Kita cek salesnya. Ya, ini dalam bentuk uang itu. Unit sold, ya banyak yang kosong karena stoknya habis. Oke, ternyata yang di Surabaya stoknya habis, juga semua habis, berarti kita settingnya yang kurang tepat. Oke. Nah, kita akan melakukan pengiriman lagi. Ya, move stock dari Bandung ke sama Palembang lagi. Tadi sudah kehabisan semua. Oke, submit. Jakarta tampaknya kewalahan, maka di Jakarta saya akan ubah schedule auto replenishment-nya. Sepertinya 3.000 terlalu sedikit, saya ubah menjadi 6.000. Jadi saat stoknya tinggal 6.000, maka dilakukan pengiriman. Oke, dan jumlah kali kirim saya setting yang sedikit banyak, 12.000.
Oke, jumlah stok di sini masih aman. Oke, sekarang sudah aman. Jakarta yang tampaknya masih belum aman. Nah, sekarang sudah aman, sudah hijau semua. Stok di warehouse tinggal 30.000, 33.000, dan 21.000. Maka saya juga akan melakukan pembelian kembali ke Bandung. Oke, sejumlah 100.000. Oke, pembelian dalam jumlah atau pembelian secara langsung dari vendor ke retail masih bisa dilakukan. Ya, hanya saja pasti jumlah diskonnya juga akan lebih kecil. Karena itu saya lebih memilih untuk menggunakan warehouse. Oke, approve. Ya, ini hijau-hijau, relatif aman. Oke, share havennya sudah 11 juta, sudah cukup baik. Oke, nah ini terjadi kekurangan tampaknya untuk yang di Jakarta. Ya, tampaknya permintaannya cukup banyak di Jakarta. Ya. Nah, di stock move range kita bisa melihat pergerakan perpindahan gitu ya. Dari produk kita ya. Ini jadi dari Bandung ke Palembang jadi kita kirim. Ini tadi ya, Bandung ke Surabaya pengirimannya 7.000 unit, Bandung ke Jakarta pengirimannya 8.000 unit. Ini masih yang kondisi yang lama, masih belum berubah dari setting yang baru. Oke. Sekarang kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ini Jakarta sudah berubah jadi 12.000 sekali kirim. Ya. Tampaknya Surabaya juga ada masalah masih 00. Nah, mungkin kita akan setting schedule replenishment untuk Surabaya. Kita ubah, kita tambah aja menjadi 4.000. Tampaknya pemasaran kita cukup berhasil. Dan ini menjadi 10.000. Masalahnya sekarang jumlah gudang di Surabaya itu terbatas. Maka kita juga bisa menambah kapasitas gudang yang di Surabaya. Saya tambah menjadi 200. Oke, hati-hati jangan close location, maka lokasinya nanti akan ditutup dan tidak bisa jualan lagi di sana. Oke, jadi oke, saya lupa untuk mengendalikan yang Palembang. Palembang sekarang saya akan isi secara manual. Ya, saya pindahkan sejumlah 8.000 unit ke Palembang. Jadi sekarang dengan menggunakan warehouse ini dan otomatis replenishment, maka saya hanya mengurus warehouse, pembelian warehouse, dan pengiriman warehouse ke Palembang. Sementara Surabaya dan Jakarta sudah bisa berjalan secara otomatis. Oke, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam mengoperasikan. Apalagi kalau kemudian kita mau menambah retail yang ada. Apakah kita bisa menambah retail? Bisa, karena di retail kita lihat location-nya, ya, masih ada Medan dan Denpasar yang masih belum kita isi pasarnya.
Oke, tapi harinya sudah semakin mendekati hari ke-50, jadi sudah akan selesai. Kita cek aja kondisi yang ada. Oke, Palembang tampaknya masih nol karena tadi pengirimannya terlambat, dan stok di melon di Jakarta juga nol. Berarti kemungkinan ada masih kesalahan setting dalam menentukan jumlah minimumnya dan jumlah pengirimannya. Tampaknya penjualan melon di Jakarta tinggi sekali. Ya, kita bisa setting untuk melonnya, saya tambah aja setiap pengirimannya. Ya, sehingga tidak kekurangan stok yang ada. Oke, kita lihat transaction list-nya. Pengiriman ke Palembang, kita cek tadi apakah tadi sudah ada pengiriman ke Palembang. Ya, tapi tadi tampaknya ada pengiriman ke Palembang yang belum disetujuin, jadi belum ada pengiriman, sehingga jumlah stok yang ada di Palembang menjadi nol seperti ini. Ya, dan kalau nol stoknya dan setiap hari selalu ada permintaan, maka akan terjadi yang namanya stock out. Ya, jadi ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Oke, nah itu yang perlu untuk menjadi perhatian. Jadi dalam pertemuan ini kita sekarang sudah membuat warehouse atau logistik, dan itu akan sangat membantu retail yang ada. Semakin menarik, tapi tunggu, berikutnya akan lebih menarik lagi. Kita tunggu sesi yang berikutnya.